Tak pamit mau pulang, Catra gangguku lagi, Catra marahku lagi, Catra mau ku sidik, sesayangku sekali, untuk buatku sedih. Tak pamit mau pulang, Catra gangguku lagi, Catra marahku lagi, Catra mau ku sidik, sesayangku sekali, untuk buatku senang. Tak pamit mau pulang, Catra gangguku lagi, Catra marahku lagi, Catra mau ku sidik, sesayangku sekali. You're way too beautiful, girl. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan konsep teori behavioristik dan behaviorisme. Oke, kita simak video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuna Aprilia dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Nusantara PGRI Kediri. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu teori kepribadian dengan tema konsep kepribadian menurut teori behavioristik. Apa sih teori behavioristik itu? Ini tugas untuk memenuhi teori kepribadian yang saya ajukan kepada dosen saya, Bu Rosa Dewi Nawantara MPD. Baik, kita simak video selanjutnya. Kita belajar tentang kepribadian menurut teori behavioristik ya teman-teman. Baik, saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya teori behavioristik itu. Sebenarnya dulu saya sudah diajarkan oleh dosen saya waktu semester 2, yaitu teori behavioristik itu sepengetahuan saya, menurut saya merupakan mempelajari tingkah laku manusia. Ya, jadi kita harus mempelajari tingkah laku manusia ke manusia, kita harus memahaminya. Dan sepengetahuan saya itu berfokus pada peran dari belajar dalam menjelaskan tingkah laku manusia, dan terjadi melalui rangsangan berdasarkan stimulus yang menimbulkan hubungan. Biasanya hubungan itu perilaku reaktif, respon, hukum-hukum mekanistik seperti itu. Oke, kita selanjutnya apa sih? Ada apa aja sih di teori behavioristik itu? Yaitu prinsip alitan behaviorisme itu biasanya dijelaskan waktu kuliah dulu. Prinsipnya itu ada 3 kalau seingat saya, yaitu ada aliran behaviorisme itu menekankan, yang pertama itu menekankan respon terkondisi sebagai elemen atau pembangunan pelaku. Yang kedua, perilaku adalah dipelajari sebagai konsekuensi dari pengaruh lingkungan. Dan maka dari itu sesungguhnya perilaku terbentuk karena mempelajari. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memutuskan pada perilaku hewan seperti manusia dan hewan sama. Jadi mempelajari perilaku hewan dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku manusia. Ada 3 ya teman-teman. Oke, yang ketiga aku akan menjelaskan tokoh-tokoh belajar behaviorisme itu ada siapa saja sih. Yaitu kalau seingat saya, yang behaviorisme yang dapat saya ketahui, yang pertama itu ada Iwan Petrovich Pavlov. Kalau nggak salah itu pada tahun 1849, lahirnya itu 14 September 1849 itu di Rusia. Ia mengemukakan bahwa dengan menerapkan strategi, ternyata individu itu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan penggulangan respon yang diinginkan, seperti itu. Sementara itu, kalau menurut saya itu individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Jadi bahwa dia itu tidak bisa mengendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Oke, itu tadi teori belajar behaviorisme, tokoh-tokohnya yang pertama ya teman-teman. Untuk yang kedua yaitu menurut Tordike. Kalau seingat saya itu yang kedua menurut Tordike, yaitu merupakan peristiwa yang terbentuknya dari asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon, dan juga menggambarkan apa ya? Menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah
pemecahan masalah dalam penyelidikan tentang proses belajar pelajaran yang harus diberi persoalan. Jadi kita itu harus menjelaskan pelajar yang harus diberi persoalan. Dalam hal ini harus melakukan eksperimen. Untuk yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada Skinner ya teman-teman, dari 1904 sampai 1990, yaitu merupakan faktor penting dalam belajar. Ya seperti yang dijelaskan oleh Tordike tadi, tapi beda ya, berpendapat bahwa tujuan psikologi itu menurut saya itu kayak meramal, mengontrol tingkah laku manusia. Juga pada teori ini guru biasanya kayak memberi pengarahan atau memberi hadiah kepada anak supaya nilainya itu tinggi, terus semangatnya itu lebih ada gitu, lebih rajin dalam belajar. Dan teori ini bisa juga disebut dengan operan conditioning, yaitu biasanya menambah semangat belajar dalam teori kepribadian. Ya seperti itu tadi, kayak mengasih hadiah atau menambah gimana sih supaya kita itu dapat menambahkan belajar mahasiswa kita supaya lebih semangat dalam belajar. Jadi kita itu harus melakukan seperti adanya kuis. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi teori behavioristik yang dapat saya jelaskan, yaitu yang pertama apa ya, coba kira-kira apa. Yang pertama itu ada mementingkan pengaruh lingkungan ya teman-teman. Jadi kita harus mementingkan lingkungan terlebih dahulu. Yang kedua itu mementingkan bagian-bagian. Jadi kita itu harus mementingkan bagian-bagian tertentu. Yang ketiga mementingkan peranan reaksi. Reaksi seperti apa sih reaksinya itu. Dan yang keempat mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui stimulus, prosedur, respon. Yang keempat mementingkan peranan kemampuan yang telah terbentuk sebelumnya. Jadi kita itu harus menerapkan peranan jadi apa sih sebelumnya gitu. Dan yang kelima itu mementingkan pembentukan kebiasaan melalui seperti pelatihan dan ada penggulangan. Dan yang keenam ada hasil belajar yang dicapai. Hasil yang dicapai itu biasanya ialah munculnya perilaku yang diinginkan. Mungkin yang saya ketahui ada 6 itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Selanjutnya saya akan menerapkan behaviorisme dalam konseling itu seperti apa. Saya paham waktu kuliah dijelaskan pada dosen saya, yaitu ada beberapa hal yang disampaikan dosen saya waktu itu masih online dan aku sempat nyatet sih. Yang pertama itu ada modifikasi perilaku. Yang kedua itu ada pembanjiran, yaitu atau flooding seperti itu loh. Yang ketiga itu terapi aversi. Yang keempat itu pemberian reward itu atau punishment yang secara efektif. Yang kelima itu latihan keterampilan sosial kalau nggak salah. Yang keenam itu ada kartu berharga, kayak kartu seperti token economics gitu loh kalau yang dapat saya pelajari waktu teman saya presentasi. Jadi saya itu memperhatikan ada 6 penerapan behaviorisme dalam konseling, yaitu seperti itu yang dapat saya jelaskan teman-teman. Sekian itu yang dapat saya jelaskan dari teori belajar behavioristik dan teori belajar behaviorisme ya. Semoga bermanfaat yang dapat saya jelaskan dan semoga bisa menambah ilmu. Mohon maaf bila ada salah kata. Tugas ini saya ajukan untuk memenuhi teori kepribadian, yaitu kepada dosen saya, Bu Rosa Dewi Nawantara MPD. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit mau pulang, kadang lupa lagi, Satra marahku lagi, Satra mauku sedih, sesayangku sekali, untuk buatku sedih. Pamit mau pulang, kadang lupa lagi, Satra marahku lagi, Satra mauku sedih, sesayangku sekali, untuk buatku sedih. Pamit mau pulang,
kok